Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita berkumpul siang ini untuk menyembah Tuhan. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita mengawal ibadah kita dengan sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yuk siapkan hati kita, diri kita. Dengan kerendahan hati kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Angkat kedua tangan, naikkan syukur. Katakan terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata, kasih-Mu sempurna. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, dengan hati yang menyembah, dengan hati yang memuliakan-Mu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selamanya kebaikanmu Tuhan. Kinarala moya shoni, kinarala maya sando. Oh, haleluya. Kinarala maya shoni, kinarala moya shi, kinarala maya shoni, kinarala moya shi. Ditinggikan selamanya. Orala barala 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 barala, syakarala barala 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 barala, orala pada syakarala barala 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 barala. Bagi kemuliaan-Mu, orala pada syakarala barala barala, syakarala moyasi. Dilimpahi dengan anugerah-Mu, ku dilimpahi dengan kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah di hidupku. Tak ada yang lain seperti-Mu, tak ada yang lain, hanya Kau Tuhan. Kebanggaan kami, sukacitaku selamanya. Oralah paralah. Biar kami memantapkan hati kami bersama umat-Mu. Kami hanya mau menyembah Tuhan di tempat ini. Satu perkara dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipuaskan. Satu hal dalam hadirat-Mu ya Tuhan, beban kami dilepaskan. Ada pengharapan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada dalam setiap masalah kami, dalam setiap masa hidup kami. Waktu kami susah, waktu kami bersuka cita, waktu kami dalam tekanan, waktu kami dalam kelegaan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi seluruh kami, berdaulat atas setiap hidup kami. Thank you Lord. Saudara silahkan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku.
lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan kesungguhan hati kami naikkan pujian ini. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih setiamu di dalam. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna Tuhan, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna,
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Ya umat Tuhan, sembah Dia dengan rasa syukur yang mendalam. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu yang dalam buat kami Aba. Thank you, Lord. Tetap nikmati Dia, biar Aurel naikkan pujian ini dengan lembut. Terima kasih. Sungguh penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Kami mengangkat kedua tangan kami. Ini nyanyian syukur kami ya Allah. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Lebih lagi nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Kita percaya sukacita Tuhan di tengah-tengah kita. Yang mengalami boleh lambaikan tangannya. Pastikan kanan, kiri, depan, belakang tersenyum dengan lebar. Tanya engkau bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama, come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia katakan sanggup memberikan. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Engkau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sorakan haleluya. Kau ada mendampingi. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang tinggi semuanya ya. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Engkau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Engkaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Engkau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Kami akan terus memuji Tuhan yang dahsyat. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Sekali lagi angkat kedua tangan kita. Haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah yang dahsyat. Yesus bangkit
dan hidup selama-lamanya buat saya dan saudara. Kita mau terus bersorak buat Tuhan, kita sekali tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan tinggi-tinggi semuanya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah Allah dahsyat. Sambil tepuk tangan tinggi semuanya ya. Tetap semua. Dahsyat Tuhan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah Allah dahsyat. Yang bangga lompat sama-sama. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Tepuk tangannya tinggi-tinggi semuanya ya. Tetap. Kami bangga akan Engkau. Minta kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat. Allah dahsyat. Lompatnya lebih tinggi. 1, 2, 3. Allah bangkit, bersorak. 2, 3. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sambil tepuk tangan. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. 2, 3. Hey, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, sekali lagi Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bersorak. 2, 3. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat Tuhan. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari siapkan yang terbaik. Dan sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Kau terus menyertai, memberkati umat-Mu dengan minyak, dengan gandum yang terbaik. Sehingga mereka mengalami kelimpahan daripada-Mu. Sebentar mereka akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah mereka melakukannya dengan sukacita. Karena mereka cinta Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sukacita menabur, sama-sama katakan amin. Sambil kita mendengarkan pengumuman sepekan.
Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Semakin dalam hadirat Tuhan untuk siang hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan buat kebaikan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami hidup sampai hari ini atas anugerah yang Kau berikan bagi kehidupan kami. Kiranya kami ingin muji muliakan nama-Mu, sebab Engkaulah alasan kami hidup hingga hari ini. Kami naikkan ucapan syukur melalui pujian kami. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita siang hari ini. Sebab kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Pimpin setiap jalan kami. Mari jemaat yang dikasih nyatakan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
Kami nggak dapat hidup Tuhan oleh kasih-Mu ya Bapa. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Saya undang jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri dan angkat tanganmu ke hadapan Tuhan siang hari ini. Oh Yesus, pegang erat. Amin. Ku Tak dapat di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Kami nyatakan Tuhan Yesus, pegang erat tangan kami. Dapat hidup di luar kasih Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama kami tinggalkan. Yesus, pegang erat tanganku. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku. Engkau alasan sama kami hidup. Engkau alasan samaku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini, siang ini kami ada di sini, semuanya karena kasih anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, berilah kami kemampuan untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Engkau tolong kami, peganglah tangan kami senantiasa Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun di dalam kehidupan kami. Jangan Engkau lepaskan tangan kami satu persatu Tuhan. Karena kami tahu dan kami mengerti. Tanpa Engkau yang memegang tangan kami akan mudah jatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Sampaikan tuntunan-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Urapi firman-Mu, urapi anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita pada siang hari ini. Amin. Harus ada sukacita. Ya, lagu ini bagus sekali. Yesus, peganglah tanganku. Betulkah Tuhan memegang tanganmu? Itu yang menjadi masalahnya. Kita selalu minta Tuhan pegang tanganku, sertai aku. Maukah Tuhan memegang tangan kita? Itu harus kita pertanyakan di dalam hidup kita. Tuhan baru mau memegang tangan anaknya. Kalau anak itu mau nurut dia, betul apa enggak? Kalau tidak mau nurut, ya dia tidak akan memegang. Memang dia adalah Bapak kita yang penuh dengan kasih. Dia ingin memegang tangan anak-anaknya, tapi anak-anaknya suka memberontak. Ya, apa yang mempengaruhi kehidupan kita saat ini? Coba tanya pada diri kita, apa sih yang mempengaruhi kehidupan kita saat ini? Memang di dalam kehidupan kita, salah satu yang mempengaruhi hidup kita yang menentukan adalah Tuhan Yesus. Tapi di sini di samping Yesus ada suatu peran yang besar sekali yang mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan di sekitar kita. Ada dua lingkungan yang kita hadapi, lingkungan yang baik dan lingkungan yang tidak baik. Ya,
Tema firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul pergaulan yang mempengaruhi hidupmu. Pergaulan yang mempengaruhi hidupmu. Kita belajar baik-baik ya. Pergaulan adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, membutuhkan orang lain, tidak mungkin hidup sendiri. Kalau mau hidup sendiri saja di gunung, ya. Di dalam Alkitab dengan jelas mengingatkan kita pada siang hari ini. Pergaulan dapat membawa kita kepada kebaikan atau justru menyeret kita kepada suatu kebinasaan. Alkitab itu sudah memperingatkan kita. Jadi dia bisa membawa kita kepada suatu kebaikan atau kebinasaan di dalam hidup kita sendiri. Baca 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini peringatan yang keras dari Tuhan pada siang hari ini. Jangan sesat. Kalau Tuhan ngomong kamu jangan sesat berarti banyak yang sesat gitu. Kalau enggak ngapain diomongkan. Jadi itu peringatan. Kita cek. Jangan sampai sesat. Ya, yang tahu sesat atau tidak itu hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saat ini engkau berada di dalam pergaulan yang mana? Di kantormu, kalau anak-anak muda di sekolah, di persekutuan, mana? Beranikah kita keluar dari suatu pergaulan yang tidak baik? Padahal pergaulan itu menguntungkan bagi kita. Ini yang menjadi masalah akhir zaman ini. Wah, kalau aku keluar dari situ, aku tidak sering ketemu sama dia bos yang sering memberi aku proyek. Itu repot. Ya. Ayat ini dengan jelas sekali ya, memberitahukan, mengajar kita betapa pengaruh pergaulan itu akan membentuk pola pikir, karakter, dan bahkan masa depan seseorang. Pergaulan itu akan membentuk pola cara pikir kita dan karakter kita dan bahkan masa depan seseorang. Contoh, masuk suatu pergaulan berkali-kali saya akan ngomong. Anak muda kita berusaha mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik. Dijauhkan dari segala yang tidak baik, ngerokok, minum, judi, segalanya. Itu di dalam rumah. Tapi kita kan tidak tahu pergaulan anak kita di luar itu bagaimana. Oleh karena itu, orang tua itu harus kuat di dalam Tuhan. Dan bawa anakmu itu juga kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika dia masuk di dalam lingkungan teman-teman yang tidak baik, dia tidak akan terpengaruh, percaya saja. Tapi kalau kita orang tua tidak kuat di dalam Tuhan dan tidak mendidik anak dengan kuat, maka anak kita itu gampang sekali. Berapa banyak saya sering mendapat keluh kesah orang tua. Berangkatnya ngomong ke gereja ibadah. Ujung-ujungnya tidak ke ibadah, main biliar. Aku kan bingung. Lah, mamanya dibohongi. Pergaulan. Temennya yang jemput. Naik sepeda motor. Tante, anaknya saya bawa kita sama-sama ke gereja. Oh iya, ke gereja. Makanya jangan percaya orang tua sekarang di akhir zaman anakmu mau ngomong ke gereja. Kalau perlu cek. Itu harus dicek ya. Pergaulan itu menentukan arah hidup seseorang. Baca Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pilih sendiri mau bagaimana hidup kita ini. Tuhan itu tidak pernah ada memaksa seseorang. Engkau mau selamat, oke, enggak mau selamat ya sudah. Pergaulan yang bijak, pergaulan yang berdampak mendapatkan kebaikan bagi hidupmu sendiri. Pergaulan yang bebal, janganlah bergaul dengan orang yang bebal. Diomongi, enggak ngerti-ngerti, enggak mau mengerti. Lebih baik bukan kita musuhi dia, kita menarik diri peran-peran itu. Doakan orang yang begini, ya.
Artinya apa ayat ini? Teman yang kita pilih akan menentukan arah perjalanan hidupmu sendiri. Arah perjalanan hidupmu sendiri. Tuhan selalu menuntun arah hidup kita itu sesuai dengan kehendaknya. Tapi sering pergaulan, kemauan kita itu yang membuat arah perjalanan hidup kita itu di luar Tuhan, ya. Kalau engkau bergaul, perhatikan baik-baik, engkau bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, maka imanmu akan semakin dikuatkan. Kalau engkau bergaul dengan orang yang di dalam Tuhan suka berdoa, pasti engkau cepat atau lambat engkau juga jadi orang yang suka berdoa. Engkau bergaul orang yang tidak suka ibadah, engkau juga akan tidak suka ibadah. Ya, jadi hati-hati. Sebaliknya, ya, jika engkau bergaul dengan orang yang hidupnya suka berkecimpung di dalam dunia, terutama dunia yang mengandung dosa, maka kelamaan engkau akan terbawa arus dosa bersama dengan orang itu. Itu saja, ya. Jadi kita harus tahu, ya. Contoh, ya, hai anak-anak muda, kan banyak anak muda ya ini, anak-anak guru-guru sekolah minggu. Ada seorang anak muda yang mulainya pertama kali dia rajin sekali beribadah di gereja. Tetapi karena pergaulan dengan teman-temannya yang suka minum minuman keras, ngerokok, macam-macam, lama-lama dia akan ikut terjerumus dan meninggalkan ibadah. Kita harus ngerti, ya. Juga kita sebagai orang dewasa, bukan anak-anak saja, kita juga harus. Makanya hati-hati kalau ikut suatu perkumpulan ibu-ibu yang namanya arisan. Hati-hati betul. Bukannya kita takut ditipu arisan, enggak dibayar, bukan. Takutnya itu pergaulannya. Karena saya pernah mengalami. Akhirnya saya tahu makin lama tidak mendatangkan kebaikan bagi saya. Sudah nyita waktu bagi saya. Isinya pertemuan itu bergosip, jelek-jelekan suami, rumah tangga, mertua, ipar. Waduh, sudahlah, tidak sehat. Ketika saya menyatakan diri keluar dari situ, saya tidak disukai oleh mereka. Tidak apa-apa. Daripada pola saya yang asalnya kasarnya baik dengan mertua apa-apa, kena omongan yang macam-macam, saya mulai akan memantau mertua saya. Oh ya, ternyata gila, kan tidak baik. Cara pola pikir kita itu akan berubah, ya. Pergaulan buruk itu bukan hanya mengubah suatu kebiasaan hidup seseorang, tetapi akan menghancurkan masa depan orang itu sendiri. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah merancang hidup kita itu yang jelek. No, tidak pernah. Tuhan selalu merancang hidup anak-anaknya itu yang baik. Kita sebagai orang tua, kita selalu memikir anak depan kita itu masa depannya itu memang di tangan Tuhan. Tapi kita mau apa ya? Menyediakan dana segalanya untuk anak depan kita. Betul apa enggak yang punya anak? Kan kepingin semuanya, ya. Tuhan demikian juga, masa depan kita itu sudah Tuhan rancang di depan kita. Tapi banyak gagal hancur karena salah kita sendiri, terutama di dalam pergaulan. Pergaulan yang sehat membawa pertumbuhan. Orang untuk sehat itu susah sekali, harus bayar harga. Betul apa enggak? Untuk kesehatan supaya kita sehat, betul apa enggak? Pantang ini, pantang ini, pantang ini. Kalau orang tidak mau sehat, gampang makan sembarangan. Pasti akan mudah sakit. Enak jaga kesehatan atau ngobati kesehatan? Ayo. Iya, jaga kesehatan itu lebih baik daripada ngobati yang sudah tidak sehat, sakit itu parah sekali, ya. Baca Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Loh, hari Tuhan sudah makin dekat. Tinggal apa lagi? Tuhan itu mengajak, ayo nak, marilah datang padaku. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Akhirnya ini banyak orang males sih. Ibadah, doa, kena apa? Itu harus kita cari penyebabnya. Kalau dipikir penyebabnya pasti banyak. Masalah-masalah yang ada di mata kita, dijejer seperti piring, itu tuh masalah yang menyebabkan engkau jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan diabaikan. Bosen, doa lagi, ibadah lagi, menara gini. Jangan sekali-sekali engkau ngomong bosen. Pada waktu engkau datang pada Tuhan, cari yang engkau lihat bosen, sepele, rutinitas. Ada sesuatu yang tanpa engkau sadari. Kekuatan engkau terima. Tuhan itu akan memberi kekuatan kepada kita, tidak langsung gede loh. Bertahap. Melihat bagaimana engkau nyari aku dengan ngotot. Itu akan aku tambahkan. Kalau engkau tidak ngotot, jangan mimpi engkau dapat apa-apa dari aku. Ya, pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang saling menolong untuk semakin dekat kepada Tuhan. Jadi kalau engkau punya pergaulan atau teman sahabat karib yang menjauhkan engkau dari Tuhan, buang saja itu. Ya, carilah pergaulan yang saling menguatkan engkau, mengingatkan. Jangan ondur dari Tuhan, mengingatkan sekali dosa kita, teguran demi teguran. Terutama di dalam pelayanan. Kita harus saling mengingatkan. Kalau kita melihat teman kita begitu, kita harus wajib mengingatkan. Ya, biarkan pokoknya aku selamat, dia terserah. Tidak boleh begitu. Ya, contohnya berkali-kali. Kalau ada suatu kelompok sel, salah anggota kita dalam kelemahan, apa yang harus kita lakukan? Kita terutama rangkul mereka itu dengan kasih. Dengan kasih, kita memperhatikan dia. Mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Tapi kasih itu akan mengganti apa yang dia butuhkan. Mungkin dia haus dengan kasih. Mungkin dia tekanan demi tekanan terjadi di dalam kehidupannya. Ya, kita tidak boleh mengabaikan justru orang yang begini ini. Istilahnya domba yang sedang terluka. Kita teman-teman suatu kelompok sel itu harus merangkul dia. Mengunjungi mungkin kalau di hadapan teman-teman tidak berani curhat. Kunjungi di dalam rumah. Ada apa sih kamu kok begini? Aku melihat tambah lama kamu kok letih lesu, tidak bergairah. Ada apa? Kalau boleh curhat, kami akan dukung doa. Dia pasti merasa ada yang bisa diajak ngomong, yang istilahnya mau jatuh, mau tolong aku minta pegangan. Dia akan begitu. Ya. Hati-hatilah bergaul di dalam suatu lingkungan. Mazmur 1, pasal 1 ayat 1 sama 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang nomor 1 guys ya, berbahagialah. Siapakah orang yang berbahagia? Tuhan naruh ini loh syaratnya. Orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Siapakah orang fasik itu? Bukan orang yang tidak mengenal Tuhan saja. Bahkan orang yang di dalam Tuhan. Tapi kelakuannya, tutur kata itu ngomong kepada kita itu fasik seperti orang tidak mengenal Tuhan. Menjauhkan orang yang sering menjauhkan kita dari hubungan dengan Tuhan. Itu adalah orang fasik. Hindari. Misalnya ada doa pengerja. Dopeng. Apa nih dopeng? Nggak usah.
Terus nanti kemudian lagi ada apa-apa, berusaha menjauhkan engkau dari persekutuan dengan Tuhan, anak Tuhan di dalam gereja. Itu hati-hati. Kadang-kadang kita hati-hati. Orang itu yang kelihatan di akhir zaman itu kelihatan betul-betul topengnya itu anak Tuhan. Tapi sebenarnya di dalamnya sudah bukan anak Tuhan, hamba Tuhan. Orang fasik. Ya, kita harus tidak berdiri di jalan orang berdosa. Siapakah orang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang selalu melanggar firman Tuhan. Tidak hidup di dalam firman Tuhan, itu adalah orang berdosa. Ya, bukan orang berdosa tidak membayar persepuluhan orang berdosa. Bukan begitu caranya. Enggak. Ya, cuma itu dia kurang taat sebagai pelaku firman Tuhan, juga orang berdosa. Ya, terus kumpulan pencemooh. Pencemooh yang suka ngomong yang enggak, aneh-aneh. Ngomongkan orang. Mulut ini terus terang gampang dibuka daripada ditutup loh. Benar apa enggak? Iya toh, gampang. Kita menutup mulut kita itu paling susah. Apalagi kalau hati sudah ngerundel, jengkel, itu kepengen supaya dibuka terus. Hati-hati, carilah teman yang tidak suka ngobrol yang aneh-aneh. Jelekan kiri kanan, ngomong gosip itu hindari. Supaya engkau juga tidak ketularan suka ngoceh yang tidak, ya. Firman Tuhan dengan jelas menegaskan agar kita berhati-hati memilih lingkungan kita sendiri. Tidak berarti kita harus menjauhkan semua orang di muka bumi ini. Tetapi kita harus tetap menjaga hati kita sendiri. Di mana engkau berada, di lingkungan mana engkau, jagalah hatimu. Bukan Tuhan. Ya, dan tidak terbawa oleh pola hidup orang-orang sekitar kita. Jadi jaga hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Banyak hati kita itu tercemar karena apa? Keadaan, situasi, terbawa arus. Kalau engkau ingin hatimu itu kuat, pertama kali jaga hatimu diri pribadi, lalu minta kekuatan Tuhan. Tuhan, aku berusaha, aku mau menjaga hatiku dengan sungguh-sungguh. Tapi selalu jatuh di dalam hal ini. Beri aku kemampuan, kekuatan. Bantu aku Roh Kudus untuk menguatkan hatiku sehingga aku tidak tergoda dengan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya. Kita harus tetap menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada. Kalau engkau melihat lingkunganmu tidak begitu baik, meskipun dia anak Tuhan, tapi selalu kehidupannya teman-temanmu di luar Tuhan, engkau harus hati-hati jadi terang. Tidak gampang kita itu keluar dari suatu komunitas. Saya kan pernah, tadi pagi kan saya pernah bersaksi, tadi saksi tahu. Saya itu punya persekutuan ibu-ibu dari mana-mana. 32 tahun. Dari mana? Dari BSD dulu. Saya kan bergereja di BSD. Semua teman-teman saya itu, ya, lalu karena gembalanya pecah, ya, ada yang ikut gereja sini, Katolik, GKI, macam-macam semuanya. Ya. Akibatnya apa? Kan pengajaran kan nyerempet macam-macam. Ya, puji Tuhan karena saya yang paling tua sejak dulu itu saya itu yang memimpin. Sekarang karena saya kesibukan gereja, saya alihkan kepada yang lain yang agak muda tapi saya pantau. Coba ngomong apa? Yang dulu baik, taat sama firman Tuhan. Pindah gereja, saya bukan jeleknya gereja. Membawa pengajaran sharing di depan situ. Ternyata ya, gerejaku tuh ngajar selama ini saya salah. Nggak usah membayar persepuluhan. Aku kan kaget. Padahal dia dulu itu pelayan Tuhan yang paling taat. Supaya dia tidak berlanjut ngomong. Aku dengar ceritanya tak stop. Sorry ya. Itu kalau kamu tidak mau melakukan, itu urusanmu. Jangan dibicarakan di dalam sini. Kita harus komunitas itu semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh, saya tidak mau begitu. Akhirnya dia diam. Jadi sejak saya menerapkan, saya bilang persekutuan ini bukan tempat kumpul-kumpul ya. Saya bilang,
bukan tempat kumpul-kumpul. Jadi saya menghimbau, kalau kalian ikut suatu arisan, terutama ibu-ibu, hati-hati di dalam arisan itu. Bukan karena takut tidak dibayar, tapi sharingnya firman Tuhan itu hati-hati, kita harus mengerti. Kalau memang tidak benar, kita harus ngomong baik-baik. Pendek saja, setelah itu sudah. Sejak itu mereka kalau mau ngomong apa-apa bukan karena takut sama saya. Saya bilang saya tidak senang. Ini di luar firman Tuhan. Coba jangan. Kalau kamu mau membahas itu di luar persekutuan itu. Karena kalau di luar persekutuan itu bukan wewenang saya lagi. Betul apa enggak? Seperti kalau kita ke bank mau ngambil uang. Hitung dulu di tempat. Betul toh? Kalau enggak kurang setelah keluar dari bank urusan kamu. Betul apa enggak? Demikian juga saya gitu. Kalau masih ada urusan di dalam persekutuan ini tanggung jawab saya. Tapi kalau di luar itu urusan kalian. Sejak itu mereka itu, kalau ada saya, hati-hati ngomongnya. Di situ saya firman itu saya digilir. Puji-pujian digilir semua. Jadi kita tahu, saya tidak akan anti gereja mana enggak. Tapi kita harus waspada ya. Meskipun saya tidak begitu pintar sekolah teologi, tapi saya ngerti mana yang tidak boleh, mana yang boleh ya. Di dalam pergaulan, Kristus harus sebagai pusat pergaulan dimanapun engkau berada. Pergaulan macam apapun juga, pusatmu harus Kristus. Tapi jangan masuk di dalam suatu pergaulan yang lain agama ya, oke? Agama lain, agama seberang, agama Buddha itu enggak boleh. Kalau pergaulan komunitas terutama sama-sama anak Tuhan, fokusnya kita itu Kristus. Apa yang dibicarakan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Yesus sendiri memberi teladan. Di dalam firman Tuhan itu memberi teladan. Ia bergaul dengan semua orang. Tuhan Yesus selama dia melayani di muka bumi, dia tidak mele-mele. Semuanya dilayani. Termasuk apa? Pemungut cukai, orang berdosa, lalu apa? Bahkan pelacur. Tapi dia tidak terhanyut di dalam hal itu. Kita harus ngerti. Janganlah kita itu terhanyut di dalam suatu pergaulan ya. Yesus dia tidak terhanyut dengan pemungut cukai, orang berdosa, bahkan pelacur. Tetapi ia tidak pernah larut, bahkan Tuhan Yesus membawa mereka kepada pertobatan. Ini juga yang harus kita lakukan di dalam suatu perkumpulan, pergaulan di mana komunitas engkau berada. Engkau harus menjadi terang dan garam di tempat itu. Ya, kita pun dipanggil bukan hanya untuk mencari teman loh. Oh ya, aku daripada di rumah, aku kesepian, aku enggak punya teman, aku tak masuk sini cari teman. Enggak, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi dalam pergaulan itu. Pergaulan harus menjadi berkat. Merasakan, oh ternyata ada ibu itu enak. Aku ada masalah, aku sharing sama dia, dia memberi aku kekuatan mendoakan itu. Itu harus kita lakukan ya. Namun pusat pergaulan kita harus tetap Kristus supaya kita tidak mudah goyah. Kena apa? Kita harus Tuhan. Nomor satu Yesus. Tanpa Yesus tadi itu loh, hidupmu itu gampang goyang. Jadikan Yesus satu-satunya di dalam kehidupanmu. Kalau perlu tanamlah dia sampai dalam. Pohon beringin kalau masih kecil itu dia gampang kena angin. Tapi kalau dia sudah tumbuh besar, akarnya sampai ke dasar tanah, hujan petir dia tidak akan goyang. Kalau hidupmu mengakar sampai dasar sama Tuhan, engkau tidak akan goyang. Badai apapun juga. Bukan kita kebal, tapi kita akan kuat. Betul apa enggak? Ayo. Ya, kita harus ngerti, ya. Jadi, inti firman Tuhan pada siang hari ini singkat, ringan, kelihatannya gampang, tapi mengandung bahaya di dalam hidup kita. Pergaulan. Ya, oh itu biasa, sudah pernah dengar. Tapi berbahaya sekali, ya. Jadi inti firman Tuhan pada siang hari ini apa? Pergaulan itu bukan hal yang sepele. Ia bisa menjadi pintu berkat dan pintu jerat di dalam hidup kita.
Mau cari berkat, mau dapat berkat, atau jerat kebinasaan di dalam hidup kita. Carilah pergaulan yang sehat, ya. Mari kita memilih pergaulan yang bijak. Apa yang dimaksud dengan pergaulan yang bijak? Hindari pergaulan yang membawa kita menjauh dari Tuhan. Hindari. Kalau ada temanmu, siapapun familymu, sudah tahu waktu ibadah ngajak kamu pergi, hindari. Nanti setelah ibadah, hindari itu. Pertama. Kedua, carilah pergaulan yang membangun imanmu. Carilah teman ini bisa selalu menguatkan aku di saat aku kesusahan apa. Dia yang menguatkan iman. Itu boleh. Ya, jadilah teladan dalam setiap pergaulan. Ya, sehingga jadikanlah Kristus itu sebagai pusat hidupmu. Pusat hidupmu. Segala-galanya Yesus. Saya itu pernah punya kenalan family di Surabaya. Kok niki gendeng ya. Titik-titik Yesus. Titik-titik Yesus. Sing ngasih makan Yesus ta? Loh iya, aku bilang, kok ini enggak kerja? Dari mana kamu makan? Gitu loh. Kalau nanti kita pikir-pikir, iya ya enggak kerja, Yesus terus. Masa Yesus lah. Pola pikir. Omongan orang itu bisa mengubah pola pikir kita. Selayaknya kita itu kuat di dalam Tuhan. Harus kuat sehingga siapapun juga familiku ngomong begitu. Dia tidak mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tapi setengah-setengah. Orang yang mengenal Tuhan hanya setengah-setengah. Saya pikir dia juga bukan anak Tuhan. Kalau orang yang mengenal Tuhan betul-betul. Mengerti kemauannya bapaknya apa. Betul apa enggak? Gitu. Kalau setengah-setengah dia bukan anak Tuhan. Mau jadi domba atau kambing. Itu loh. Di Royal kan banyak ya, mau disembeli nanti. Domba atau kambing. Ya, biarlah kita didapati Tuhan domba-domba yang putih. Bukan domba-domba yang ada tutul-tutulnya hitam-hitam. Tidak ada jalan lain, mau enggak mau kita harus membereskan hidup kita. Supaya kemenangan demi kemenangan kita peroleh. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus baik. Kalau saat ini engkau merasa letih lesu, merasa Tuhan itu jauh di dalam hidupmu. Yo, doa sungguh-sungguh minta Tuhan, Tuhan ini loh tanganku Tuhan. Tanganku sudah tidak bisa aku angkat. Lemes Tuhan, mau jatuh Tuhan, peganglah aku Tuhan. Oh haleluya, yuk. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Tolonglah kami saat ini Tuhan. Banyak sekali anak-anak-Mu yang letih lesu berbeban berat. Peganglah tangan kami saat ini Tuhan. Kami menyadari tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu di dalam hidup ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa memegang firman-Mu pada siang hari ini.
kami akan memilih-milih di dalam pergaulan hidup kami Tuhan. Agar kami tidak Engkau dapat tersesat di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak mau sesat Tuhan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kalau kami sesat maka kami akan masuk neraka. Kami tidak mau Tuhan. Tolonglah kami. Lindungi hidup kami, keluarga demi keluarga, berkati mereka satu persatu. Biarlah hidup kami senantiasa bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pakailah kami semuanya seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan-Mu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus pegang erat